Oh, halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kami akan membahas alur film cerita Soul Land episode 203. Nah, di episode sebelumnya terlihat Tang San dan Ning Rongrong yang telah dinyatakan lulus dari ujian ketujuhnya, dan kini Ning Rongrong telah resmi menjadi pendeta Pulau Laut kedua yang akan meneruskan posisi Bo Saishi. Di sini Tang San telah berhasil menjadikan senjata Trisula Dewa Laut menjadi senjata miliknya, dan kemudian Tang San izin pergi ke daratan Dolo untuk melanjutkan ujian ke-8-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, ujian ke-8 Tang San adalah mengkultivasikan kedua martial soul-nya hingga masing-masing mempunyai 9 cincin jiwa. Ia juga harus mengumpulkan tulang jiwa, membangkitkan Xiaowu, dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dan cerita pun berlanjut. Nah, pada awal film terlihat kakek Baihe yang telah menyelamatkan beberapa pasukan yang terluka ketika melawan Istana Ohuan. Di sini kakek Baihe juga menjelaskan bagaimanakah kondisi daratan semenjak Bibidong menyatakan peran pada kerajaan Xinglu dan Tiando. 白河长老，前线战况如何？利马平原的战况很不乐观。眼下，星罗帝国也。 Menurut kakek Baihe, kehancuran sudah terjadi di mana-mana dan bahkan kerajaan agar dapat memperkuat pertahanan mereka. Nah, saat ini Kaisar Xubeng sendiri tengah berada di perjalanan untuk bertemu dengan kerajaan Xinglu secara diam-diam di kota Xilu. Di sini dijelaskan wali kota Xilu merupakan menteri yang sangat berjasa bagi kerajaan Tiando selama 3 generasi. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan dulu juga pernah menyelamatkan Kaisar Xuye di medan perang. Satu-satunya masalah sekarang adalah agar Istana Ohuan tidak mengetahui pertemuan rahasia itu. Namun Guru Tasem masih mengkhawatirkan pertemuan rahasia tersebut, karena jika Istana Ohuan sampai tahu hal ini, bisa saja Istana Ohuan langsung menyerang kota itu dan langsung membunuh kedua kepala kerajaan sekaligus. Di sisi lain, akhirnya Kaisar Xubeng telah sampai di kota Xilu dan disambut oleh wali kota Xilu. Wali kota Xilu pun melaporkan bahwa penjagaan sudah diperketat dan mereka tidak menemukan keanehan sama sekali di dalam maupun di luar kota. Sedangkan di sisi perwakilan kerajaan Xinglu sedang dalam menuju perjalanan. Nah, yang memimpin pasukan ini adalah kakak dari Mubai sendiri, dan ia terus berjaga dan menghabisi semua ancaman yang datang di perjalanan tersebut hingga akhirnya mereka tinggal melewati satu gunung lagi agar sampai ke kota Xilu. Nah, di sisi lain, di tengah situasi perang, Guru Qiming pun membawa murid-murid berburu binatang roh dan sekaligus berlatih untuk mempersiapkan diri dalam menyambut perang besar tersebut. Setelah membunuh binatang jiwa, ia langsung menyuruh muridnya untuk menyerap kekuatan dari binatang jiwa tersebut. Kemudian Xin beralih ke perwakilan Istana Xinglu yang telah sampai di kota Xilu. Wali kota Xilu langsung menyambut kedatangan mereka. Di tengah perjalanan menuju kota, kakak Mubai menyadari ada hal aneh di kota tersebut. Yang merasa situasi kota yang nampak sepi, bahkan tidak ada satu orang yang berada di sini. Semua orang pun terus waspada dengan situasi seperti ini. Kembali lagi ke Guru Qiming, yang salah satu murid menyadari Xiaoyu tidak berada di sana, dan ternyata ia pergi untuk berkeliling sebentar, dan tak lama kemudian ia kembali ke kelompok Guru Qiming. Namun ia merasa ada sosok bayangan hitam yang mengikutinya, dan benar saja tiba-tiba mereka diserang dari belakang. Dan tanpa basa-basi, Guru Qiming langsung menyuruh murid-muridnya untuk menyelamatkan diri dari sana. Di sini terlihat kalau pasukan tersebut bukanlah pasukan biasa, namun pasukan yang terlatih dan berbahaya. Namun akhirnya mereka pun terkepung oleh pasukan Istana Ohuan tersebut hingga membuat Guru Qiming kewalahan. Namun dengan usaha keras, Guru Qiming pun berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Ternyata penyerang tersebut adalah pasukan dari Aula Ohuan yang kebetulan ketemu dengan mereka saat ingin menuju suatu kota di kerajaan Tiando.
Akan tetapi salah satu pasukan istana Wuhan tersebut bangkit kembali dan ternyata orang itu adalah Duolok hantu dan cerita pun berakhir. 神鬼莫测，我看你们往哪里逃！ Pada episode selanjutnya, pasukan istana Wuhan pun mengetahui pertemuan rahasia antara istana Tiendo dan Xinglo. Pertarungan pun akhirnya terjadi secara besar-besaran. Bahkan Duolok besar pun turun tangan agar dapat membunuh semua orang di kota tersebut. Akankah Tang San dapat tepat waktu untuk membantu pasukan Tiendo dan Xinglo? Kita bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Bye bye.